Kementerian Perhubungan juga hadir dalam rangka mensubsidi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya dari Sukabumi sampai dengan Ciranjang. Tentunya yang dirasakan sangat bermanfaat hari ini adalah kendaraan-kendaraan perintis dari Kementerian Perhubungan yang menjadikan Kabupaten Sukabumi 47 kecamatan ini tersambung. Pagi ini seperti biasa, Suherdi membawa beberapa tandan pisang. Pisang yang diambil dari kebunnya itu akan dijual di pasar Lewiliang. Suherdi mengangkutnya dengan bus jalur perintis dari Terminal Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Sudah 2 tahun, Suherdi menggunakan bus itu. Alhamdulillah ya, semenjak adanya bis perintis ini sangat membantu sekali, khususnya bagi saya pedagang kecil ya Pak. Tak lama Herdi menunggu, sopir bus Repi Martesa tiba. Kita bersyukur, senang banget gitu bisa masuk gitu. Iya, apalagi kita kan bisa kerja di kampung sendiri, bisa pulang tiap hari, intinya masih bisa tetap kumpul sama keluarga, nggak jauh-jauh gitu Pak. Kalau dulu kan istilahnya kadang kita ada muatan di daerah mana gitu Pak. Intinya lah kita benar-benar untuk keluarga juga waktu ada gitu. Tiap hari kita bisa pulang di sini. Suherdi sangat terbantu dengan adanya jalur perintis ini. Jalur perintis membuatnya tak perlu mengeluarkan ongkos banyak untuk berdagang pisang. Dari ratusan ribu rupiah, kini cukup 40.000 rupiah. Tak hanya menghemat ongkos secara luar biasa, Herdi juga menghemat waktu. Banyak yang dihemat, keuntungan meningkat sampai berlipat-lipat. Kalau dulu seminggu itu kita paling sisa ongkos ya Pak, sisa pick up, keuntungannya 500.000, kalau sekarang tuh bisa 1 juta lebih gitu Pak per minggu tuh. Karena kita ngirimnya juga bisa 2 atau 3 kali kirim. Gitu. Bus perintis Damri juga membantu anak-anak sekolah. Selebihnya, mendekatkan jarak para keluarga untuk saling mengunjungi. Ya enak, ongkosnya ringan. Biasanya kan kalau jalur kota macet, ongkosnya mahal. Gitu. Kalau dulu biasanya naik apa? Naik itu bis ke Bogor, jalur Bogor kan, Sukabumi. 1 orangnya habis 100. Kalau ke sini kan berdua, cuman 100. Jalur perintis Cikidang Lewiliang dimulai sejak 2016 lalu. Jalur ini dioperasikan agar masyarakat bisa meningkatkan ekonominya. Karena layanan keperintisan itu prinsipnya yaitu negara harus hadir. Negara harus hadir pada lintasan yang belum dilayani oleh angkutan komersial. Jadi kan negara harus hadir untuk salah satunya melayani masyarakat, petani, pedagang, pelajar yang sekolah, dan prinsipnya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Jalur perintis telah membuka jalan bagi masyarakat untuk berkegiatan lebih luas. Jalur perintis melewati medan yang sulit, sempit, berkelok-kelok. Semua dilalui agar terjadi pemerataan ekonomi. Kementerian Perhubungan juga hadir
dalam rangka mensubsidi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya dari Sukabumi sampai dengan Ciranjang. Ciranjang itu kan sudah dekat Bandung ya. Sejak pagi, satu persatu calon penumpang berdatangan di stasiun Sukabumi. Mereka menunggu kereta api Siliwangi yang memiliki rute Sukabumi-Ciranjang. Kereta api Siliwangi dicintai masyarakat Sukabumi. Kereta api ini menjadi pilihan utama masyarakat Sukabumi dan sekitarnya. Salah satunya Nuraini. Hampir setiap hari dia ke Sukabumi untuk membeli kebutuhan sehari-hari menggunakan kereta api. Karena murah, terus cepat gitu. Dari Gandasoli kan ke sini cuma Rp3.000. Kalau naik angkot harus 2 kali, terus Rp4.000, 8.000. Iya, lebih singkat, terus lebih irit lah, lebih murah gitu. Jika Nuraini menggunakan kereta api untuk membeli keperluan sehari-hari, sebagian lain ada yang untuk menjual dagangan ke tempat lain atau sekadar bertemu sanak saudaranya. Ya karena pertama tidak macet, adem keduanya, yang ketiga itu tidak berdesakan gitu, jadi nyaman. Jadi perjalanan itu terasa nikmatnya gitu. Nah, dari harga juga murah. Jadi untuk santri itu sangat terbaik lah gitu, is the best. Kereta api Siliwangi memiliki semua hal untuk disukai. Murah, cuma Rp3.000. Bersih, nyaman, dan bisa menikmati pemandangan alam dan indah selama perjalanan. Kita ketahui bersama daerah wilayah selatan Jawa Barat ini masih membutuhkan kehadiran negara dalam rangka membantu masyarakat untuk menggerakkan kehidupan perekonomiannya. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan adalah memberikan PSO kepada masyarakat, Public Service Obligation, untuk meringankan beban mereka dalam rangka menggerakkan ekonominya mereka. Kemudahan masyarakat tak hanya dirasakan dari Sukabumi ke Ciranjang saja. Akses yang jadi andalan pemerintah juga akan dirasakan masyarakat Sukabumi menuju Bogor. Saat ini tengah dibangun jalur kereta api double track atau jalur ganda Bogor-Sukabumi. Double track diperkirakan rampung pada 2021. Baik, double track ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas lintas. Yang pertama, meningkatkan kapasitas lintas kereta api dari Bogor sampai dengan Sukabumi, mengingat Bogor-Sukabumi itu merupakan lintasan yang sangat diharapkan masyarakat untuk bergerak dari Bogor sampai Sukabumi. Artinya dibutuhkan sekali kereta api sebagai tulang punggung transportasi masyarakat dari Bogor Sukabumi, yang kita lihat bersama di beban jalan rayanya juga sudah jenuh ya. Jalur ganda kereta api yang sudah hampir selesai pengerjaannya, mulai dari stasiun Cigombong ke stasiun Cicurug. Jalur ganda sejauh 57 km ini diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Sukabumi dan sekitarnya. Manfaat yang dirasakan masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar antara Bogor Sukabumi. Mereka dapat melaksanakan kegiatan
kegiatan perekonomian mereka, sehingga taraf hidup mereka bisa lebih baik lagi. Nantinya, jalur ganda ini juga meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api penumpang dari 6 kali per hari menjadi 12 kali per hari. Kereta api bareng juga meningkat dari 2 kali per hari menjadi 8 kali per hari. Sementara itu, rangkaian gerbong bertambah dari 6 menjadi 8. Masyarakat pun tak perlu lama-lama di kereta. Mereka bisa menghemat waktu 23 menit dari perjalanan biasanya, yakni sekitar 2 jam lebih. Perhubungan laut, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk sisi laut memang kita rencanakan adalah pembangunan pelabuhan wisata. .5 kg ikan layur dibawa Dudung dari laut. Kali ini, ikan yang dia dapat tak sebanyak biasanya. Dudung adalah salah satu nelayan yang ada di Palabuhan Ratu. Dia melaut sejak tahun 70-an. Malah ini saya dapat segini itu dari kemarin sore berangkat, pulangnya jam segini. Baru itu dapat segini. Dudung bukanlah dari silsilah keluarga nelayan. Dia melaut ketika waktu itu ikan tongkol, tuna, dan cakalang mempunyai nilai harga tinggi. Berbeda dengan waktu pertama kali ia memutuskan untuk mencari nafkah dari laut. Saat ini, uang yang dia dapat dalam sekali melaut 200 hingga 300 ribu rupiah. Kalau beruntung, dia bisa membawa uang untuk keluarganya hingga 750 ribu rupiah. Namun dia tetap bersyukur, kebutuhan dapur tetap terpenuhi. Kebutuhan sehari-hari alhamdulillah lah, bisa mencukupi lah sedikit-sedikit gitu. Saya sekolah anak. Paling SMA, sekarang ada yang paling kecil, baru lulus SMA mau kuliah di UMI, Sukabumi. Tak jauh dari tempat Dudung menjual ikan-ikannya, pemerintah akan membangun pelabuhan wisata. Hal ini jadi angin segar bagi Dudung. Dia berharap banyak wisatawan yang akan membeli hasil tangkapannya nanti. Perhubungan laut, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk sisi laut memang kita rencanakan adalah pembangunan pelabuhan wisata. Karena untuk pelabuhan umum belum ada komoditi yang keluar maupun yang masuk. Jadi untuk pariwisata memang di sini agak menonjol. Makanya dibangun pelabuhan wisata. Dulu kapal-kapal wisata dari luar negeri sering bersandar di Palabuhan Ratu. Namun kini mereka pindah bersandar ke Jakarta. Fatah Yasin ingin kapal-kapal wisata itu kembali lagi ke Palabuhan Ratu. Pelabuhan wisata ini adalah untuk kapal-kapal wisata, baik nanti mungkin dari lintas kabupaten atau provinsi yang akan melayani masyarakat untuk berwisata laut. Tujuannya mungkin dari salah satunya mungkin yang sudah terdaftar di UNESCO itu kalau nggak salah Ciletuh, Geopark Ciletuh. Inilah keindahan Geopark Ciletuh yang diakui UNESCO Global Geopark pada April 2018 lalu.
Konon, Ciletuh ialah bukti awal munculnya Pulau Jawa. 60 juta tahun lalu, terjadi tumpukan lempeng samudra dan benua yang akhirnya muncul Pulau Jawa. Keindahan Ciletuh tak berhenti di lautnya saja. Bentang alamnya semacam bukit ambruk, membuat banyak bermunculan air terjun. Setidaknya ada 13 air terjun di sini. Tak heran jika pelabuhan Palabuhan Ratu yang ditargetkan bisa beroperasi pada 2023 bisa mengangkat perekonomian masyarakat Sukabumi dan sekitarnya. Ya salah satunya untuk pembangunan ekonomi masyarakat, Pak. Karena dengan adanya pelabuhan mungkin roda perekonomian akan lebih mengembang. Perkembangannya lebih cukup signifikan saya rasa. Nantinya juga akan dibangun pelabuhan-pelabuhan lokal, seperti dari pelabuhan Palabuhan Ratu menuju Geopark Ciletuh dan pulau-pulau kecil sekitar Geopark Ciletuh. Tentunya yang dirasakan sangat bermanfaat hari ini adalah kendaraan-kendaraan perintis dari Kementerian Perhubungan yang menjadikan Kabupaten Sukabumi 47 kecamatan ini tersambung. Wilujeng Tepang di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten di Tatar Sunda ini merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Masyarakatnya pun beragam pekerjaan. Selain bertani, masyarakat Kabupaten Sukabumi juga banyak yang berdagang. Hingga 2020 ini, ekonomi Kabupaten Sukabumi terus meningkat. Bahkan pada 2019, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,75%. Sukabumi punya kesempatan untuk terus maju, apalagi banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ada jalur perintis yang murah, nyaman dan cepat menuju kota berkembang lainnya seperti Bogor. Lalu ada juga kereta subsidi dari pemerintah dari Sukabumi menuju Ciranjang dengan harga Rp3.000. Serta jalur ganda Bogor-Sukabumi yang memberikan jalan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dan pelabuhan Palabuhan Ratu untuk meningkatkan wisata di Sukabumi. Perekonomian masyarakat sekitar pun akan terangkat juga. Kebijakan dari Kementerian Perhubungan untuk Kabupaten Sukabumi kita sangat banyak bersyukur karena ini memberikan satu ruang bagi kami di Kabupaten Sukabumi yang selama ini dekat dengan Jakarta, tapi infrastrukturnya seperti ada di daerah luar Jawa. Kemudian di double track kereta api pun sudah memasuki tahapan-tahapan untuk percepatan. Juga kita diberikan ruang untuk oleh Bapak Menteri Perhubungan pelabuhan regional misalnya. Pelabuhan regional ini akan mempermudah juga aksesibilitas wilayah selatan tol laut yang selama ini menjadi program Bapak Presiden. Dan ini mudah-mudahan juga bisa mengungkit kesejahteraan wilayah selatan yang selama ini merasa termarginalkan. Jalur keperintisan ini juga menyambungkan kembali keluarga yang jauh karena akses yang sulit. Yang paling tentunya yang dirasakan sangat bermanfaat hari ini adalah kendaraan-kendaraan perintis dari Kementerian Perhubungan yang menjadikan Kabupaten Sukabumi 47 kecamatan ini tersambung. Yang selama ini masyarakat kesulitan untuk berinteraksi sosial di antara keluarga walaupun misalnya jaraknya juga tidak jauh. Secara ekonomi,
dampak jalur keperintisan juga mulai terasa. Sebut saja di suatu daerah, kini bermunculan tempat makan warga. Pertumbuhan di wilayah yang dilalui oleh kendaraan perintis ini sangat signifikan. Terutama contoh sajalah yang biasanya di daerah misalnya contoh Tegal Bulet itu jarang ada rumah makan. Dengan adanya kendaraan perintis itu udah mulai ada tuh. Atau di Cidolog, di sana ada kendaraan perintis yang lewat dari Tegal Bulet masuk ke sana, sehingga masyarakat di sana ada objek pariwisata Curug Caweni dan juga ada tempat untuk oleh-oleh. Ini salah satu indikator bagi kita bagaimana masyarakat merespon dari posisi pemberdayaan. Bupati Sukabumi berharap transportasi di Sukabumi semakin berkembang sehingga mampu mengangkat perekonomian dan wisata Sukabumi. Ya tentunya kalau harapan bagi kita di Kabupaten Sukabumi yang sangat luas ini perlu penguatan kembali sehingga tidak hanya terbatas kepada spesifikasi kendaraan 3/4 yang seperti hari ini, tapi bagaimana juga menjawab persoalan-persoalan yang jalan atau infrastruktur yang dimiliki ini sulit untuk kendaraan 3/4 ini masuk. Dengan mengurangi besaran kendaraan lah. Kalau sekarang 3/4 mungkin nanti bisa engkel atau bisa lebih kecil lagi dengan kendaraan yang bisa menjawab. Salah satu misalnya contoh di Geopark ini sampai hari ini tidak ada kendaraan umum yang bisa mengkonektivitaskan antara Puncak Dharma dengan Taman Jaya misalnya. Pada dua potensi ini sangat dimungkinkan masyarakat untuk mempergunakan kendaraan tadi. Harapan ke depan ya dengan layanan perintisan ini ya pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pertumbuhan dapat tercapai. Ya beberapa tahun ke depan apabila ini artinya proyek ini tidak hanya untuk waktu yang singkat tapi untuk waktu yang panjang. Harapan kami ke depan sih memang untuk dermaga yang sebesar ini ya mungkin adalah kapal wisata yang agak besar karena selama ini kan wisata di sini kebanyakan adalah wisata laut yang hanya sampai ke pulau-pulau kecil, Pak. Ya ini harus diperpanjang itu saya mau di sini. Soalnya kan nyaman. Dan terima kasih sama Bapak Menteri Perhubungan ya yang sudah memberikan Damri Perintis ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi kami pedagang kecil. Jalur Perintis Bogor-Sukabumi, jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi, pembangunan pelabuhan wisata di Pelabuhan Ratu adalah sebagian cara membangkitkan ekonomi Sukabumi. Akses yang mudah adalah jalan untuk membuka Sukabumi yang terkunci.